Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan. Saya berasal dari kelas A3 dan saya dengan nomor stambuk 130 2024 0086. Saya akan membawakan materi yang berjudul penerapan teori graf pada sistem transportasi dan jaringan. Pendahuluan. Teori graf adalah salah satu bagian dari matematika diskrit. Secara sederhana, teori ini mempelajari tentang titik-titik yang disebut simpul dan garis-garis penghubung yang disebut sisi. Nah, graf ini bisa dipakai untuk menggambarkan banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti rute transportasi, jaringan jalan, sampai ke jaringan komputer seperti internet. Rumusan masalah. Dari topik ini, ada beberapa pertanyaan penting yang ingin saya jawab. Pertama, apa itu graf dan komponen-komponennya? Kedua, apa saja jenis-jenis graf? Ketiga, bagaimana cara kita mempresentasikan graf? Dan terakhir, bagaimana sih penerapan teori graf ini di dunia nyata, terutama dalam transportasi dan jaringan komputer? Tujuan dan manfaat. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami konsep dasar teori graf serta mengetahui bagaimana teori ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya tentu saja untuk menambah pengetahuan kita dalam matematika diskrit, melatih cara berpikir logis, dan membantu kita memahami sistem yang kompleks dengan cara yang lebih sederhana. Pengertian dan komponen graf. Graf adalah gabungan dari dua himpunan, yaitu simpul dan sisi. Simpul itu seperti titik, dan sisi adalah garis penghubung antar simpul. Ada juga komponen tambahan, seperti loop, yang menghubungkan simpul dengan dirinya sendiri. Derajat simpul yang menunjukkan jumlah sisi yang terhubung ke simpul tersebut. Dan istilah adjacent atau bertetangga jika dua simpul terhubung secara langsung. Jenis-jenis graf. Graf tak berarah adalah jika sisi tidak memiliki arah. Misalnya jaringan jalan dua arah. Kenapa dikatakan graf tak berarah? Karena koneksi antara dua simpul bersifat dua arah. Contohnya yaitu A terhubung ke B, seperti B juga otomatis terhubung ke A. Yang kedua yaitu graf berarah atau digraph. Dikatakan graf berarah karena hubungan antar simpul bersifat satu arah, seperti A ke B, atau tidak sama dengan B ke A. Selanjutnya adalah graf berbobot. Dikatakan graf berbobot karena setiap koneksi membawa informasi tambahan berupa berat. Selanjutnya ada graf lengkap atau complete graph. Dikatakan graf lengkap karena hubungan antar simpul benar-benar lengkap, seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya ada graf terhubung dan tidak terhubung. Graf terhubung, semua simpul bisa dicapai dari simpul lain, langsung atau tidak langsung. Sedangkan graf tidak terhubung, ada simpul yang tidak dapat dicapai dari simpul lain. Mengapa disebut begitu? Berdasarkan apakah seluruh simpul saling terhubung dalam satu kesatuan atau tidak. Ini adalah contoh gambar dari graf tidak terhubung dan juga graf terhubung. Representasi graf. Graf dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks seperti matriks ketegangan atau adjacency matriks. Representasi graf dalam bentuk matriks 0 dan 1 atau bobot. Daftar ketegangan. Kedua adalah daftar ketegangan atau adjacency list, yaitu daftar simpul yang berdekatan dengan setiap simpul. Graf bisa digambarkan dalam bentuk matriks atau daftar. Matriks ketetenggaan menunjukkan hubungan dalam bentuk angka 0 dan 1. Sedangkan daftar ketetanggaan menunjukkan simpul apa saja yang terhubung ke simpul tertentu. Cara ini sangat membantu dalam memvisualisasikan hubungan antar simpul.
Contoh representasi. Nah, ini contoh daftar ketetenggaan. Di sini kita bisa lihat bahwa simpul A terhubung langsung ke simpul B dan C. Begitu juga B, terhubung A dan C, dan seterusnya. Ini membuat kita lebih mudah memahami struktur hubungan antar titik dalam graf. Pengimplementasian di dalam transportasi. Dalam dunia transportasi, graf sangat membantu. Misalnya, dalam sistem MRT, jalan tol, atau jalur bus antar kota. Tiap simpul bisa mewakili stasiun atau kota, dan sisi mewakili jalurnya. Algoritma seperti Dijkstra bisa dipakai untuk mencari jalur tercepat berdasarkan jarak, waktu, atau biaya. Implementasi di jaringan komputer. Implementasi di jaringan komputer. Dalam jaringan komputer, graf digunakan untuk memodelkan hubungan antara perangkat seperti komputer, router, dan switch. Simpul atau perangkat sisinya yaitu koneksi, atau bisa kabel, fiber, atau wireless. Topologi jaringan seperti mesh, ring, dan star dapat dimodelkan menggunakan graf. Digunakan untuk optimasi pengiriman data, penentuan rute tercepat atau routing, dan deteksi gangguan. Graf juga banyak digunakan dalam jaringan komputer. Di sini simpul bisa mewakili komputer, router, atau switch, dan sisi adalah koneksi antar perangkat. Dengan teori graf, kita bisa mengukur rute pengiriman data, mengatur jaringan, bahkan mendeteksi gangguan dengan lebih efisien. Penutup, kesimpulannya adalah teori graf adalah alat penting dalam menyederhanakan dan menganalisis sistem kompleks, baik di bidang transportasi maupun teknologi jaringan. Saran dari saya, mari kita belajar lebih dalam tentang teori graf dan coba terapkan dalam kehidupan nyata. Misalnya, mencari rute tercepat di kampus atau menganalisis jaringan wifi di rumah. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.